semuanya, selamat hari Jumat. Ketemu lagi dengan gua Eril, Real Auto Benz, pastinya ada di Real Auto Benz Workshop. Oke, sekarang saya dan tim akan melakukan general check up satu unit Mercedes-Benz GL400 tahun 2017. Mobilnya sih istimewa ya, kilometernya 29.000. Cuman kemarin sudah kita running test dari rumah owner ke workshop. Ada beberapa yang dirasakan yang kurang maksimal, kurang nyaman. Apa aja nanti kita akan bahas saat general check up unitnya. Oke, kita segera general check up naik unitnya akan kita angkat di lift. Oke, Kiwe, angkat lift. Kita lihat ya, ini area kolongnya kondisinya seperti apa. Karena kemarin kaki-kakinya nggak nyaman saat kita pakai. Ya, kita akan lihat area kolongnya dia. Ini baru naik mobilnya, ternyata ada baut apa ini? Baut dryernya udah hilang tuh, ya. Lihat nih, tuh baut dryernya hilang. Bisa begini. Memang mobil ini pun trouble di AC-nya. Nanti kita akan cek juga kenapa AC-nya anyep nggak dingin ya. Oke, kita akan buka cover-cover kolongnya dulu. Eksekusi tim. Oke, covernya akan kita buka ya. Wah, ini apa nih? Wah, ini apa ini? Aduh, ada beginian. Ini apa sih? Diganjel-ganjel, Bray. Bonus track. Aduh, dapat bonus nih baru dibuka covernya. Aduh. Wow, ada kebocoran di area mesin bawah. Ntar kita lanjut ya. Ada kebocoran di area mesin bawah. Nih sangkutannya. Oke. Satu lagi sebelah sini. Turunin, Wah. Turunin. Nah. Oke. Kita lihat sekarang untuk area kolongnya. Ini di area karter mesin bawah. Ya, lihat deh. Ini bocor oli. Ini olinya bocor. Ya, ini tangan saya nih. Oke. Ini bocor di area karter bawah. Lalu kita lihat ke atas lagi, ada bocor di mana? Ini freon baru ya, tapi kenapa AC-nya anyep ya? Ini dia nih, lihat deh. Ini bocor oli nih. Bocornya dari itu. Ya. Bocor oli ya. Ini dari mana lagi nih bocornya? Kantor yang kecil. Ini karter kecil bawah nih. Ini bocor juga oli ya. Oke, ini oli nih. Oh, ini dari separator baru ganti. Separator juga. Oke, ini dari casing bawah yang besar ya, bocor oli. Lalu dari area kompresor ada bocor oli. Kita lari ke sini, nih kalian boleh lihat dari sini. Ini bocor becek ya. Becek nih, becek oli. Dari sini juga sama. Sep, ini seal crank AC nih. Enggak, itu Dari separator ya, apa? Separator atas ya. Tuh dia tuh. Tuh basah juga di atas tuh, dia tuh. Tuh, di atas itu basah juga. Tuh dia. Di atas sana itu basah. Mesin bagian atas. Oke. Kok pada bocor ya? Ini mobil kilometer padahal 29.000 loh. Apa salah maintenance atau apa gua nggak paham deh. Cuma disayangkan kenapa ini pada bocor. Oke, dari area matic Sep. Matic kering ya. Transmisi mounting. Retak ya. Udah mulai ambles transmisi mounting, udah mulai turun. Lalu engine mounting udah pasti karena geter. Mana engine mounting? Kelihatannya dari sini nih. Nah, ini dia nih. Udah geter. Tuh ya, itu dia engine mounting. Udah turun ya. Engine mounting kiri kanan udah turun, transmisi mounting udah mulai turun dan udah mulai retak. Makanya kemarin saat saya lagi tes jalan, kemarin itu geter mobilnya. Ya, jadi transmisi mounting, engine mounting sudah mulai turun. Oke, kaki-kaki yang lain. Oh, ini hancur nih. Sama ini depan. Ini dia nih. Ini hancur nih. Tuh, dia retak. Kamera dari sini. Tuh, dia retak tuh. Ya, ini satu set. Ke sini sampai ke sini.
Tuh, ini udah mulai retak tuh karetnya tuh. Ya. Ini satu set. Dari sini ke sini. Satu set. Ini karetnya udah mulai retak. Makanya kemarin kaki-kakinya sempoyongan, nggak enak dan berisik. Ya. Ini stabilizer. Gimana? Mulai kering gitu. Udah mulai kering ya? Link stabil udah longgar. Ini stabil, coba lihat. Udah longgar. Oh ya, ini link stabil. Udah longgar. Udah mulai longgar tuh. Link stabilnya. Oke. No, Boot hermetic udah ambrol. Ini boot hermetic udah mulai ambrol. Boot hermetic air suspension. Oke, di sini juga ada keanehan. Emang kemarin saat kita bawa, saya lepas setir, dia larinya ke kiri ya. Ternyata saat kita lihat secara fisik, kalian lihat sini. Ini stabilizer ya. Dari ujung sana sampai ujung sini. Nah, di sini ada arm. Single arm yang saya bilang tadi satu set, dia beradu nih. Ya. Ini beradu. Jadi antara stabilizer sebelah kiri dia beradu dengan armnya sini. Tuh dia. Ya, ini cukup dalam beradunya. Oke. Jadi nggak hantam ke sini. Ini udah pasti nggak beres kaki-kakinya nih. Nah, lalu kita perhatikan ya posisi link stabil. Karena ini link stabilnya pun udah mulai kena. Kita lihat ada keanehan. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Link stabil sebelah kanan dia posisinya benar lurus. Nih. Dia lurus ya, tuh. Jadi tiang link stabil ini dia lurus. Oke, ini dia nih. Tiang ini lurus tuh. Ya, posisinya lurus. Tiang link stabilnya. Nah ini sebelah kanan benar. Kita lihat sebelah kiri. Nah dia bengkok tuh. Nih, ini link stabil ini dia besinya bengkok tuh di kanan. Bengkok kanan di sebelah ujung atas. Ya, ini aja udah aneh. Kenapa? Tidak aneh juga. Ininya bengkok, ininya kehantem. Ya, ini kehantam nih sama si stabilizer ngehantam ke arm. Ya. Sip. Ya, jadi ini area mesin kita udah lihat banyak yang bocor oli, baik di area mesin Carter bagi yang besar ataupun tadi yang kecil. Ya, ini dia. Di sini becek dan di sini becek. Dan ada beberapa keanehan juga untuk tadi yang bekas kehantam link stabilizer dan linknya bengkok sebelah. Jadi nggak aneh kemarin saat saya running test. Dia setir lari ke kiri terus dan setirnya getar itu dari mounting, engine mountingnya udah ambles dan transmisi mountingnya pun udah ambles. Jadi tidak heran, termasuk juga dengan 4 pieces air suspensionnya atau hermetic ya, karet-karet hermetiknya udah pada ambrol. Makanya kenapa kemarin kita lewatin jalan keriting, saya sempat bilang kok ini kayak pakai shockbreaker oli dan udah mati ya. Harusnya dengan air suspension itu Mercy itu sangat nyaman ya. Tadi secara fisik sudah dilihat kondisi air suspension, karet-karetnya udah pada jebol. Oke, kita akan lihat area belakang. Saya belakang aman nggak? Balon pas stabilizer karetnya udah retak. Mana? Ini area belakang. Oke, nah ini dia nih. Nih, kelihatan bersama. Lihat nih, ini dari sini. Ini stabilizer belakang udah retak. Ya. Ini udah retak, udah pecah tuh. Oke. Ini dari ujung kiri ke ujung kanan sama seperti stabilizer depan. Linknya aman nggak, link belakang? Linknya aman ya? Kita lihat air suspensionnya gimana? Balonnya udah kata gua. Balonnya ya? Udah keras nih, bekasnya nih. Oh ini dia nih. Tuh. Nih. Nih, ini balonnya udah kayak batu tuh. Ya. Ini balon air sus belakang. Sebelah sini gimana? Sama juga ya. Tuh. Ini keras banget tuh, udah kayak batu. Ya, ini harusnya empuk karetnya ya. Sama gelombang. Disc brake-nya udah pada gelombang juga. Oke, kita lihat ya. Disc brake udah dalam dan sudah gelombang ya, kalian bisa lihat di sini. Ini udah dalam banget disc brake-nya. Udah otomatis disc brake-nya dalam, pasti brake pad-nya kemakan dan sensornya juga pasti kena. Jadi disc brake, brake pad, sensor genuine Mercedes-Benz. Kiri kanan belakang, lalu kita akan cek yang depan ya, disc brake-nya seperti apa. Lihat ya, kampas remnya udah mulai tipis. Tuh, kampas remnya udah mulai tipis dan disc brake-nya ini sudah gelombang dan sudah dalam ya. Oke, jadi sama.
GL 400 2017 ini untuk disc brake 4 pieces sudah gelombang. Brake pad yang depan sudah hampir habis. Jadi brake pad 4 pieces kita ganti semua, termasuk sensor rem. Ya. Air suspensionnya juga sama. Tuh, karetnya udah jebol. Nanti di bawah kita akan lihat ya. Itu karetnya udah jebol tuh. Yang belakang balonnya udah kayak batu, udah keras banget. Oke, kita udah beres untuk pengecekan area kolong ya. Kita udah lihat bersama tadi bagaimana kondisi kaki-kakinya, kondisi rembes-rembes olinya. Sekarang kita akan turunkan mobilnya, kita akan cek area mesin, dan kita akan cek untuk area elektrikalnya dia. Oke, Wei, turun Wei. Alat scanner udah siap. Kita sudah connecting ke ECU ya. Kita akan checking untuk elektrikalnya dia, semoga nggak kenapa-napa, dan kita akan detail untuk area mesinnya. Nah Wei, stop dulu Wei. Ya, di sini nih kita bisa lihat tadi yang saya bilang bagaimana kondisi balon-balon exhaust-nya dia. Ini udah jebol. Ya. Ini udah jebol semua karet-karetnya. Oke. Itu dia, udah ambrol. Kalian bisa lihat di sini, ini sudah jebol semua. Ya, ini untuk air suspension-nya dia. Oke, di sini kalian melihat ada hermetic atau air suspension ya. Di sini ada upper arm. Nah, ini dia namanya upper arm seperti ketepel ini. Nah, ini untuk melihat kondisinya, upper arm ini kita harus bongkar dulu upper armnya, baru nanti kelihatan apakah masih bagus atau sudah tidak layak juga ya. Jadi untuk upper arm atas ini kita akan cek dan kita akan lihat bagus atau tidaknya si upper arm ini setelah kita bongkar. Yang jelas hermetic semuanya sudah tidak layak. Perfect Wei? Perfect lah. Tune up all perfect? All perfect lah. Atau tune up ganteng? All perfect. All perfect, oke. Corak cantik nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke, sekarang kita akan lihat untuk kondisi area mesinnya dia. Ini engine 276 3000 cc twin turbo equal 4000 cc ya. Kita akan lihat kondisi mesinnya. Oke tim, buka untuk kap mesinnya. Kita akan lihat kondisi mesinnya ya. Ada asap kuncir di sini. Ada teletubi, mana teletubi? Oke, sip. Kita mulai buka covernya. Engine 276 3000 cc twin turbo equal 4000 cc ya. Kita mulai buka covernya. Salah dong. Oke, covernya udah kita buka. Kita akan lihat kondisinya. Ada yang rembes-rembes. Oke, kita lihat. Nah, ini dia nih. Ya, tuh. Sensor. Ya. Sensor cam. Sensor cam ya. Oke, buka tolong. Untuk filternya. Belalai udara kalau kata orang bilang ya. Kita akan mulai buka. Tuh, kelihatan, oke. Oke, lihat. Bocor oli di area sensor cam. Ini oli semua nih. Ya, ini bocor nih. Kebocoran di sini. Nah, ini saya nggak tahu ya. Ini mobil rajin tune up atau enggak. Cuman harusnya kalau rajin tune up, kondisinya nggak begini. Atau saat tune up, coba bersih-bersih filter dan busi-busi aja. Tapi kondisi seperti ini, mengerikan seperti ini tidak dicek. Ini becek banget loh, lihat deh. Di sini bocor sampai ke bawah. Tuh perhatikan. Itu bocor semua tuh. Ya, kebocoran oli yang cukup parah di area atas. Oke, lalu yang bagian sini ya, ini tempat tutup oli mesin. Ini pun sama, rembes oli di sini. Saya rasa sih setiap kita ganti oli mesin ya, pasti filter olinya diganti pakai genuine Mercedes-Benz. Dan itu sudah mendapatkan seal satu set. Saya nggak paham kenapa kalau ini memang baru ganti oli, tapi di sininya pun rembes. Tuh ya, ini rembes oli nih dari tutup oli mesin. Dan sebelah sini juga sama, dia rembes ke bawah. Tuh, dia becek semua. Ini oli semua sampai ke bawah sana tuh. Ya, ini bocor oli yang lumayan parah di area mesin bagian atas. Oke, selang-selang sama
cover-cover atau seal-seal apa tolong dicek juga. Oke, kita akan lihat untuk kondisi fan beltnya dia dan puli-pulinya apakah masih bagus atau enggak. Kita hidupkan mesinnya ya. Oke, running engine. Yuk. Suara mesinnya lumayan kasar. Dan mobil ini nggak bisa lari kemarin ya. Ntar kita benerin lagi nih mesinnya. Engine 726 harus kembali sempurna lagi. Oke, ini mesin hidup ya. Ini untuk puli-puli ini kalian boleh lihat tuh. Dia oleng ya. Tuh dia goyang. Tidak stabil. Tapi dia oleng ya. Nah, dia tuh. Itu ada puli gigi, ada tensioner dan fan belnya pun bagusnya ini kita ganti juga. Nih, beceknya sampai ke sini-sini, perhatiin aja. Parah kan ini kebocoran oli di area mesin atas. Ya, parah sekali kebocorannya. Oke, puli-puli fan belt kita ganti karena udah mulai oleng. Electrical gimana? Oke, di sini untuk electrical gimana, Sep? AC. Untuk climate AC, ya. Climate, loh, kok false ya? Current and stored, kenapa? Flap. Oh. Right pilar B. Ini biasanya dicabut nih. Dicabut, kenapa dicabut ya? Biar Oh, mungkin dia nggak itu bisa atau karena AC-nya anyep itu dimatiin supaya fokus ke tengah. Benar. Ya. Tapi nggak dingin juga. Ngeluarin masalah. Itu dia. Itu tidak menyelesaikan masalah ya. Cuman ngakal-ngakalin doang. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Jadi untuk AC udah jelas di situ nanti ada komponen kompresor, kondensor, ekspansi, dryer ya. Dan nanti semua selang, seal-seal akan kita cek semua. Karena mobil ini AC-nya sama sekali nggak dingin. Nah, sebelumnya dari owner ada keluhan ESP-nya sempat nongol ya. Dan kita cek sini, kita cek di sini ESP-nya. ESP ya. Nah, di sini store. Ya, berhubungan sama kaki-kaki yang tadi. Betul, berhubungan dengan kaki-kaki ya. Iya, soalnya kaki-kakinya lari, dia kan keluar dari rata-rata. Pasti. Itu sih bisa kita beresin ya. Ya, simpel sih sebenarnya. Cuma ya harus. Ya. Harus kaki-kakinya harus bener dulu ya. Karena berhubungan ESP tadi. Oke. Tadi masalah AC juga ada trouble AC dan saya bisa buktikan di sini AC-nya diakal-akalin dan tidak menyelesaikan masalah. Kita pun akan tuntaskan untuk urusan AC ini. Oke, sekian dulu beres ya. Untuk general check up kemarin kita sudah running test mobilnya GL 400 2017. Memang sesuai dengan apa yang dirasakan sama kita. Untuk kebocoran oli-olinya di area kolong tadi dilihat sendiri cukup parah, di area atas cukup parah juga, dan hermetic atau air suspension 4 pieces udah jebol ya. Karet depan udah jebol, yang belakang udah keras kayak batu. Oke, sekian dulu dari gua untuk general check up Mercedes-Benz GL 400 2017 kilometer 29.000. Basic istimewa, perfect condition itu berproses. Oke, perfect condition is a journey, mention karena Mersimu, Real Auto Benz.